Halo, eh, dengan saya Steven. Hari ini kita ada satu produk acknowledgement, ya kita sebut dengan pengenalan produk baru. Nah, produk ini salah satu produk dari AJM AudioWorks, di mana AJM AudioWorks sekarang menjadi distributor untuk pemegang brand dari Quartorigo. Jadi bagi teman-teman yang pernah tahu akan merek Symphony Audio, nah itu sebenarnya perusahaan lama yang sekarang berubah menjadi Quartorigo. Nah, pada kesempatan ini saya diberikan kepercayaan oleh Mr. Roberto sebagai owner dari Quartorigo Italia untuk menghandle dan mendistribusikan produk ini di Indonesia. Quartorigo merupakan salah satu brand yang kita kenal berasal dari negara Italia. Banyak sekali produk-produk di luar yang kita ketahui bertulis Made in Italy, dan ada yang bertulis 100% Made in Italy. Jadi Quartorigo ini termasuk yang mana nih, yang 100% Made in Italy atau Made in Italy? Jadi harus kita ketahui dulu apa perbedaan sih Made in Italy dengan 100% Made in Italy. Jadi kalau Made in Italy menurut EU regulation, suatu produk bisa disebut menjadi Made in Italy jika produk tersebut dibuat atau diciptakan dari dua negara atau lebih. Misalkan ada komponennya atau produknya yang dibuat di negara di luar daripada Italia, tetapi QR-nya atau quality checking-nya plus packaging-nya di Italia. Makanya disebut dengan Made in Italy. Ya, jadi Made in Italy tidak 100% dibuat di Italia. Nah, Quartorigo ini adalah 100% Made in Italy. Jadi ada label 100% Made in Italy. Apa yang membedakan? Yang paling membedakan adalah mulai produk ini diciptakan, mulai produk ini direalisasikan, mulai produk ini difabrikasi, mulai produk ini di packaging dan di shipping, semuanya harus di Italia. Ini adalah menurut aturan law Italian. Jadi mengharuskan barang itu semua dari awal sampai menjadi barang dan siap untuk didistribusikan harus berasal dari negaranya sendiri, yaitu Italia. Jadi kalau orang bertanya produk ini benar-benar Made in Italy? Yes, jawabannya 100% Made in Italy. Pada bulan September, di tanggal 26 September 2024 tepatnya, Quartorigo Italia menunjuk CV AJM AudioWorks menjadi salah satu distribusi tunggal untuk brand ini, di mana kita diberikan Certificate of Distribution yang menjelaskan bahwa CV AJM AudioWorks menjadi salah satu
Puerto Rico distributor di Indonesia, di Guangzhou pada saat ada distributor Asia Conference. Oke, Puerto Rico ini ada produk apa aja sih sebenarnya gitu ya. Jadi orang kan mau tahu pastinya. Jadi Puerto Rico ini termasuk produk yang kita sebutnya orang kenalnya dengan medium to high end. Tapi nanti ke depannya di tahun 2025 Puerto Rico ini akan mengeluarkan line lebih lengkap mulai dari entry level sampai high end level. Jadi semua level akan dipenuhi. Mulai dari apa aja nih yang ada sekarang ini? Kita punya speaker seriesnya kita mulai dari Overture series, Rhapsody series, dan Opus series. Subwoofernya kita juga memiliki Rhapsody series, Heritage series, dan Arabesque series. Oke, untuk powernya kita punya yang namanya Enigma series, punya Heritage series, punya Fantasia series, punya Opus series, dan high-end-nya kita punya Desiderio. Jadi line up-nya cukup lengkap ya guys. Tapi ada beberapa produk yang emang Puerto Rico ini spesifik di 2 channel. Tapi mulai sekarang ini nanti akan ada power 4 channel, yaitu Fantasia 1.4 dan Fantasia 3.2. Nah, kedepannya di tahun 2025 kita akan memiliki produk-produk line up dengan entry level. Sebenarnya produk ini sudah dipamerkan di Guangzhou. Nanti akan kita kasih bocoran sedikit, akan preview barangnya. Nah, jadi nanti ada 2 tipe untuk speaker seri entry level, 2-way dan 3-way. 1 produk DSP-M dengan 10 channel built-in DSP-M dan 12 channel built-in DSP-M. Dan juga ada power 4 channel dengan seri lebih rendah. Oke, untuk pembahasan spesifiknya saya akan coba membahas produknya secara satu persatu. Jadi dari situ kita punya gambaran ya, line up lengkap kita apa aja, dan nanti bisa dipakai oleh teman-teman untuk di workshop, untuk dijual di retail. Mau tipe apa nih yang bisa bersaing dengan produk-produknya gitu. Yang jelas kita mau tekankan sekali lagi kalau Puerto Rico ini adalah 100% made in Italy ya. Jadi bukan dibuat di beberapa pabrik dan di shipping hanya mematenkan dengan made in Italy, tapi ini benar-benar dari hulu dari sampai hilir, artinya dari nol sampai menjadi barang, dari direalisasikan sampai diciptakan sampai menjadi barang, ini semuanya di Italy. Oke, kita mulai dengan tipe speaker terendah yang 100% made in Italy ya. Ini masih tipe terendah tapi 100% made in Italy. Jadi shippingnya bikinnya semuanya dari Italy. Disebutnya dengan tipe Overture speaker. Dia kotaknya ini dalamnya adalah 2-way speaker diikuti dengan mid-range. Jadi packagingnya ini adalah dijual 2-way dan mid-range. Umumnya teman-teman bisa menjadikan ini sebagai satu set 3-way system, di mana perpaduannya bahan-bahannya semuanya sama ya. Dia masih menggunakan magnet ferrit. Terus connya adalah menggunakan paper. Kenapa paper? Karena diyakini paper ini memiliki karakter suara yang paling netral, karakter suara yang punya bobotnya lebih enak. Nah, untuk tweeternya menggunakan silk dome. Untuk mid-range-nya, ini di tengahnya ada logo Puerto Rico, di belakangnya tertulis 100% made in Italy. Artinya apa yang saya jelaskan di depan adalah ini benar-benar buatan Italy, bukan made in China atau apapun. Terus tipe Overture ini dia punya diecast, masih menggunakan steel ya, masih menggunakan baja. Tapi suaranya saya pernah coba dan kita pernah tes, hasilnya tebel, bobotnya bagus, tetap juga clean walaupun bahannya peppercorn. Terus yang paling penting nih teman-teman, ini hanya
30 watt nih untuk si mid-range. Jadi kalau kita mendrive menggunakan, ya kita kan sekarang lagi trennya di SPM ya. Jadi kita drive dengan di SPM, suaranya tetap keluar, suaranya tetap bagus karena dia hanya membutuhkan watt yang cukup kecil. Dan impedance-nya cukup baik ya. Dia ada di 4 ohm, normalnya pada car audio system. Sensitivity-nya dia berada di 89 dB. Jadi yaitu yang tadi saya sebut, dengan DSP-M pun ini bisa berbunyi maksimal karena sensitivity-nya yang cukup baik dan dia punya watt yang cukup kecil. Oke, untuk mid bass-nya Overture ini cukup baik ya desainnya ya, dengan logo di tengah, ada logo dari Quarto Rigo, terus tetap di belakangnya adalah 100% made in Italy. Die-cast-nya menggunakan steel injection, bahannya tetap paper, dan ini frekuensi responnya cukup baik dari 60 Hz sampai 8000 dengan sensitivity yang sama dengan mid-range yaitu 89. Jadi ini menggunakan DSP-M pun suaranya tetap maksimal ya, karena konstruksinya emang dibikin untuk DSP-M yang zaman sekarang ini lagi sangat-sangat tren. Tipe kedua dari Quarto Rigo speaker adalah Rhapsody series, dimana Rhapsody series ini merupakan best value untuk speaker di area 20 jutaan ya. Kalau menurut saya ini adalah speaker dengan kualitas suara terbaik. Kita sudah coba, kita sudah pertandingkan di beberapa kompetisi dan hasilnya benar-benar sangat bagus, baik di kompetisi apapun dapat menghasilkan juara 1 maupun juara 2 di kompetisi nasional. Apa sih yang membedakan dia dengan Overture ya? Yang jelas Twitternya ya, Twitternya sudah baik, dia udah metal ya, udah dicor. Terus dia juga tetap ada 100% made in Italy. Untuk mid-range-nya sendiri, ya ini jauh lebih baik daripada yang Overture lagi, karena ini seri di atasnya pastinya Peppercorn series juga, karena Peppercorn diyakini memiliki karakter suara yang bobotnya baik, tebal, tapi dengan Quarto Rigo bobot tebal, tetap dia clean, jadi detail suaranya tetap baik. Nah, ini sudah tidak menggunakan steel seperti Overture, ini sudah menggunakan die-cast core ya, jadi dia lebih solid lagi. Terus dia ada pembuang udara dan frekuensi responnya cukup baik, dia bisa sampai 150 Hz sampai di 5000. Jadi artinya kita bisa cutting cukup rendah nih dengan kubikasi yang cukup ya. Untuk mid bass-nya juga ini jauh lebih baik lagi, kelihatan daripada dia punya die-cast-nya, ada flow udara untuk dia punya voice coil, sehingga bass yang dihasilkan, attack dan punch-nya jauh lebih baik lagi, karena speaker itu bisa sirkulasi udaranya pada saat voice coilnya panas dia tetap baik. Terus bahannya juga tetap Peppercorn ya. Jadi Peppercorn ini diyakini emang punya attack, punya punch yang cukup baik. Dan ini sama, di belakangnya juga tetap ada tulisannya 100% made in Italy, termasuk di surroundnya juga ditulis made in Italy. Jadi kalau teman-teman mau jualin produk, ini produk mana nih? Made in Italy. Jadi dengan range harga segitu kita cukup kompetitif untuk kompetitor kita, dan saya rasa saya juga menggunakan produk speaker yang sama untuk mobil saya, dan hasilnya memang untuk musik harian, untuk musik kompetisi, untuk musik R&B atau musik apapun dia sangat cocok. Jadi ini merupakan salah satu line up speaker kalau yang menurut saya ini cukup baik untuk di Quarto Rigo series ya, bagi yang mau melakukan
pertandingan, mau bikin mid bass yang attack, yang nge-punch dan lain sebagainya, ini menurut saya tetap the best. Oke. Rhapsodist juga memiliki subwoofer dengan ukuran 10 in. Bahannya sama, tetap menggunakan peppercorn. Magnetnya tetap menggunakan magnet ferrit yang cukup besar. Diecast-nya menggunakan cor ya, jadi ini solid sekali. Terus dia punya jarak ini bagus sekali nih. Jadi speaker itu bisa bernapas dengan baik pada saat dia ada attack atau punch di dalamnya. Terus dia punya sensitivity-nya juga tinggi, 90 dB, artinya wattnya pun tidak perlu menggunakan power dengan watt besar. Karena dia maksimum peaknya di 300, kita menggunakan power di 100 watt aja sudah cukup sekali untuk mendrive si subwoofer 10 in dari Puerto Rico. Terus dia punya frekuensi responnya cukup rendah ya. Dia bisa sampai 30 Hz sampai 150 Hz. Artinya kalau teman-teman mau cari rumble, cari frekuensi yang low-nya baik, nah ini pilihan budget subwoofer dari Italia. Lanjut ke produk selanjutnya. Ini adalah subwoofer boleh dibilang tipe menengahnya dari si Puerto Rico, yaitu Puerto Rico Heritage Sub. Sama ukurannya 10 in. Apa yang membedakan? Yang jelas dia membutuhkan watt lebih besar dengan kemampuan power yang cukup besar. Artinya ini kan speknya kita di atasnya ya. Jadi kita butuh power 2 channelan atau mono yang wattnya lebih besar daripada yang Rhapsodist. Apa yang membedakan lagi? Ya dia tetap menggunakan peppercorn ya. Jadi semua bahan speaker dari Puerto Rico ini tetap menggunakan peppercorn. Sensitivity-nya dia lebih kecil, 89 dB, ya wajar karena dia membutuhkan power yang lebih besar. Frekuensi responnya juga cukup rendah, 30 sampai 600 Hz. Jadi ini juga sama ya. Jadi dia bisa bermain cukup rendah ya, dari 30 Hz sampai 600. Menurut saya ini kita sebutnya dengan dual magnet ferrit ya. Dual magnet ferrit ini apa sih? Biasanya teman-teman pasti nanya ya, kok subwoofer SQ sampai 2 magnet ferrit nih gitu. Kalau teman-teman tahu bermain di SPL, sound pressure level, semakin banyak magnetnya, semakin tebal magnetnya, artinya yang kita ngejar apa? dB-nya akan lebih tinggi. Artinya apa? Ini akan mendapatkan pressure level yang lebih tinggi daripada seri Rhapsodist. Artinya peaknya dia akan bisa lebih dapat. Apa sih keuntungannya dengan double magnet ferrit ini? Yang jelas bassnya itu empuknya enak banget ya. Jadi kita pernah pakai ini di mobil Toyota Max 10 ya, kalau nggak salah Max X ya. Dan result daripada subwoofer ini, walaupun mobilnya sedan, tapi blend ke depannya, dia menyambung suara ke depannya dengan mid bassnya, itu istimewa sekali. Kita tidak merasakan rear bass, tapi kita masih tetap mendapatkan attack dan punch dari subwoofer ini dengan baik. Walaupun kita masih menggunakan 4 channel yang kita bridge ya, artinya kita hanya menggunakan 300 watt dari spek yang dia minta sampai 600 watt. Tapi dengan seperti itu, selama bahan dan kubikasi boxnya itu benar, suaranya akan jauh lebih baik. Ya, ini Puerto Rico Heritage Sub. Oke. Sub selanjutnya adalah, ini kelihatannya serupa tapi tak sama ya. Artinya tipe yang berbeda tapi dengan suron, dengan konus dan material yang sama. Tipenya adalah Arabesque Neo Subwoofer. Kenapa disebut dengan Neo? Karena dia sudah menggunakan, dia tidak menggunakan ferrit magnet lagi ya. Dia sudah menggunakan neodymium magnet. Ya, kalau neodymium magnet itu terkenal dengan subwoofer yang speednya sangat baik ya. Jadi speednya cepat, speednya tinggi. Jadi kalau speednya bagus, untungnya apa? Untungnya tidak ada bahasa rear bass kalau di mobil ya. Jadi kalau teman-teman kita ngomong ini, oke ya, ini wattnya besar. Ini kita cukup menggunakan watt yang lebih kecil
Tapi dengan neodymium magnet, bassnya hasilnya sama dengan Quarto Rigo Heritage Sub. Apa bedanya sih sebenarnya? Nah, beda yang paling mendasar adalah di magnet. Jadi neodymium magnet ini magnetnya bisa panas. Jadi pada saat magnetnya panas, pasti kerjanya si subwoofer itu akan turun. Kenapa ferrite magnet ini tetap bagus walaupun magnetnya walaupun subwoofernya dipecut terus gitu, dipakai terus. Nah ya karena dia menggunakan ferrite magnet, dia tidak menggunakan neodymium magnet. Apa kelebihannya dengan neodymium magnet? Neodymium magnet itu kita kubikasinya akan bisa jauh lebih kecil dibanding dengan menggunakan Heritage Sub yang kubikasinya harus lebih besar. Kenapa? Karena magnetnya sendiri sudah memakan kubikasi yang ada sebelumnya. Jadi ada plus ada minusnya. Jadi ini opsional bagi teman-teman untuk milih karena ini dua subwoofer yang memiliki karakter yang sama suaranya, hanya berbeda di magnetnya saja. Di depan saya ini ada 3 power yang size-nya kurang lebih sama, kecil-kecil, mini-mini ya. Tapi ingat, Quarto Rigo ini powernya rata-rata kelas A. Jadi artinya wattnya murni. Orang ngelihatnya kelasnya wattnya kecil, tapi kok kuat ya buat ngangkat speaker, kok kuat ya buat ngangkat subwoofer segala macamnya. Karena ini merupakan power dengan grade kelas A. Jadi kelas A itu murni ya, jadi wattnya murni sekali. Kita mulai dari yang hitam ini. Yang hitam ini adalah power limited edition tipe terendah. Jadi ini mungkin hanya ada 1000 unit. Kebetulan kita memiliki 10 unit. Tipenya adalah Enigma Just for Friend. Dia 2 channel dengan wattnya di 55 watt 4 ohm. Ya, 2 channel 55 watt 4 ohm. Yang tengah adalah Precision One kelas A dengan 2 channel juga dan wattnya di 25 watt ya teman-teman ya. Jadi wattnya kecil tapi dia kelas A. Terus untuk yang sebelahnya adalah Precision 2. Precision 2 apa bedanya dengan Precision 1? Sama-sama kelas A, hanya saja dia lebih besar wattnya, 45 watt di 4 ohm. Jadi ini power bagi teman-teman yang mau installnya praktis, simple. Nah, kita bisa menggunakan power tipe dari Quarto Rigo, Enigma, Precision maupun Heritage. Karena powernya kecil, simple, wattnya kecil, tapi kelas A. Jadi ngedrive-nya bagus. Kelebihannya apa? Power ini dibandingkan power pada umumnya. Satu yang jelas, 100% made in Italy, komponennya semua Italy. Dan satu keunggulan dari power Quarto Rigo adalah terkenal dengan musikalitasnya yang sangat live, yang sangat normal, natural, dan lain sebagainya. Jadi ini salah satu power budget dengan musicality terbaik di kelasnya. Power selanjutnya ini merupakan power terbaru di tahun 2023 baru launching, disebut dengan Fantasia 1.4 dan Fantasia 3.2. Perbedaan paling mendasar dari power ini adalah dia salah satu power 4 channel di Quarto Rigo. Jadi dulu tuh identik dengan Quarto Rigo tidak memiliki power 4 channel. Sekarang dikeluarkanlah power Fantasia 1.4 4 channel. Apa sih perbedaan paling mendasar dari powernya si Fantasia dengan power lain umumnya gitu ya? Yang jelas dia ada punya ciri khas tertentu, yaitu dia di channel 12 adalah 40 watt dikali 2. Sedangkan di channel 34-nya dia memiliki watt lebih besar, 80 dikali 2. Artinya bagi teman-teman yang mau menggunakan satu power mendrive mid-range, terus satu power lagi channel 34-nya untuk mendrive mid-bass, ini cocok sekali. Dimana mid-range kita memberikan dia 40 watt dikali 2 dengan 4 ohm, dan mid-bassnya dikali 2 wattnya, 80 watt dikali 2. Artinya satu power memiliki watt yang berbeda sesuai dengan kegunaan dan fungsinya. Jadi ini salah satu power dan saya rasa tidak ada power lain ya yang memiliki watt berbeda di dalam satu power, dan
Ini hanya ada mungkin di Quartorigo Fantasia Series 1.4. Terus ada lagi Quartorigo Fantasia yang namanya Fantasia 3.2 nih. Apa yang membedakan dia punya perbedaan? Dia adalah 2 channel plus 1 channel, dimana 1 channelnya ini adalah 180 watt. Jadi teman-teman yang mau ngedrive nih, oke, saya punya power Fantasia 1.4 dan Fantasia 3.2. Fantasia 1.4-nya kita buat ngedrive apa? Twitter dan midrange. Fantasia 3.2-nya untuk mendrive apa? Mendrive midbass dan subwoofer. Jadi kita tidak perlu memiliki power mono ataupun power 2 channel dengan watt gede. Karena Fantasia 3.2 ini di channel 34-nya ini sudah mengeluarkan watt yang cukup besar di kelasnya. Oke. Power selanjutnya ini yang lagi hype banget, seri terbaru, dimana ini baru launching di tahun 2023 akhir kalau saya nggak salah, dan mulai delivery-nya adalah di 2024 awal. Power ini merupakan power terbaik di kelasnya setelah Desiderio, karena Desiderio ini terkenal dengan power dengan size yang besar, akhirnya dikeluarkanlah power dengan watt yang besar dan fisiknya yang lebih kecil. Apa sih kelebihan power ini? Yang paling mendasar adalah semua bodi dari Opus 1 dan Opus 2 merupakan aluminium full CNC. Jadi die cast-nya ini bukan yang diinjek ya, bukan yang dicetak atau di apapun. Tapi ini merupakan satu batang aluminium yang di CNC menyerupai piano. Jadi bentuknya ini seperti piano. Jadi benar-benar CNC ya. Jadi die cast-nya ini CNC nih, bukan cetakan pabrik atau apapun. Jadi ini benar-benar di CNC sampai menjadi suatu bentuk seperti ini. Nah, Opus ini ada 2 tipe. Satu Opus 1 dan satu lagi Opus 2. Perbedaan paling mendasar di Opus 1, Opus 1 itu adalah kelas A, Opus 2-nya adalah kelas AB. Kelas A-nya Opus 1 ini 100 watt, sedangkan kelas AB-nya Opus 2 ini di 200 watt kali 2. Artinya dia kalau di bridge bisa sampai 400 watt. Jadi cukup besar sekali. Ada beberapa negara yang sudah menggunakan mobil ini dan kita sudah mendengarkan suaranya. Hasilnya benar-benar suatu masterpiece dari Quartorigo kalau saya bilang, karena tenaganya super, tenaganya sangat besar. Akhirnya suara yang dihasilkan, musicality-nya itu benar-benar real seperti suara umumnya, artinya naturalnya dapat, atmosfernya dapat, clarity-nya jelas, benar-benar kita bisa menikmati musicality-nya sangat baik. Wajar kalau power ini didesain seperti piano. Jadi kalau teman-teman tahu, piano itu kan kita memiliki lower note, high note, dan medium note ya. Jadi tone-nya itu semuanya jelas, mulai dari piano itu diteken, note-nya itu dilepas, sampai ada pedalnya diinjek atau ada pergesekan antara tuts dengan tuts lainnya. Dengan Opus ini teman-teman bisa merasakan feel daripada si piano ini benar-benar real. Jadi power dari Opus ini benar-benar sangat direferensikan bagi teman-teman yang menyukai musik-musik sound quality. Ini nih power seri tertinggi dari Quartorigo. Jadi kalau teman-teman ngelihat fisiknya aja udah bisa bilang wow gitu loh. Karena dari desainnya, dari bentuk outputnya, terus pemanasnya, segala macamnya ini benar-benar dibikin untuk menjadi ikoniknya si Quartorigo, menjadi masterpiece-nya Quartorigo. Dan mau dapetin power ini kita nggak bisa bilang gue order gue dapet gitu, nggak bisa, karena banyak sekali negara yang sudah mengantri untuk mendapatkan power ini. Karena ini benar-benar dibuat dengan part-part yang terbaik di kelasnya. Wattnya cukup besar,
dia termasuk dalam power dual mono, artinya inputnya sendiri-sendiri ya. Kalau Anda tahu apa yang dimaksud dengan dual mono, artinya PCB-nya terpisah, input strumnya sebelah-sebelah dibagi-bagi ya, jadi sendiri-sendiri. Ini wattnya cukup besar, 325 watt per 2 channel. Artinya ini kita buat ngangkat 2 subwoofernya Quarto Rigo juga enteng banget ya. Nah, kenapa sih powernya kok berat ya? Kenapa powernya besar sekali? Jadi kalau teman-teman tahu dengan power high-end series, rata-rata powernya besar. Karena emang komponennya juga harus baik. Kapasitornya semuanya juga ukurannya, size-nya juga besar. Ya kita bisa lihat packagingnya ya, dusnya cukup besar sekali, dikirim dari Italia dalam bentuk packaging seperti ini. Nah ini kita memiliki 2 unit dan sudah dipasang dan akan dipasang ya di mobil Toyota Fairjet dari salah satu customer AJM. Untuk mendapatkan atau mau mengetahui hasil suaranya, mungkin nanti bisa janjian dengan admin ataupun dengan tim media kita pada saat kompetisi ataupun pada saat ingin mendengar mobil ini. Tapi mobilnya dalam progres, kita berharap mobil ini akan mendapati hasil yang terbaik. Karena saya pernah dengar mobil ini, saya pernah tes power ini di ruangan ini, musicality-nya jauh lebih baik lagi dari Opus. Tapi emang size-nya yang sangat besar. Jadi kalau untuk membangun mobil dengan menggunakan amps dari Desiderio ini, artinya teman-teman harus memikirkan space bagasi yang cukup baik. Karena ini power 2 channel. Kalau kita mau mengangkat tweeter, mid-range, mid-bass, artinya kita butuh 3. Kalau kita mengangkat termasuk subwoofer, artinya kita harus memiliki 4 power seperti ini di dalam mobil. Tapi ini merupakan ikonik ataupun masterpiece daripada si Quarto Rigo. Jadi benar-benar pada saat kita menginstal atau memasang power ini di dalam mobil, orang sudah tahu kalau ini sistemnya sangatlah high-end. Oke, demikian bahasan tentang line up dari produk-produk Quarto Rigo. Jadi perlu saya tekankan sekali lagi, Quarto Rigo ini adalah 100% made in Italy. Artinya dia bukan produk bikinan dari 2 negara di mana partnya segala macamnya ini adalah benar-benar semua dibikin di Italia. Bagi teman-teman yang mau tahu lebih lanjut akan produknya dari Quarto Rigo, bisa mengunjungi Instagramnya Quarto Rigo Indonesia atau bisa DM WhatsApp yang akan kita cantumkan di bawah video ini. Oke, kurang lebih seperti itu dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton atau melihat video ini. Kita akan memberikan informasi terbaru lagi seputaran Quarto Rigo pada tahun 2025 dengan line up terbarunya. Sampai ketemu di konten berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah biar kita terus bisa memberikan informasi terlengkap mengenai seputar Car Audio Indonesia. Thank you.